Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Darmayanti dengan NIM 209 dari Prodi Ilmu Komunikasi Untang Surabaya. Nah, sebelumnya pernah nggak sih teman-teman itu beli produk atau skincare karena bukan butuh, tapi karena direkomendasikan oleh influencer favorit kalian? Nah, itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. Di sini saya akan menganalisis secara kritis fenomena yang berlabel Approved Tasya Farasya di media sosial dengan menggunakan perspektif media and cultural studies. Apa sih fenomena yang sedang terjadi? Nah, di sini kan saya mengambil fenomena FOMO dengan label Tasya Farasya Approved. Nah, Tasya Farasya ini merupakan seorang beauty influencer besar di Indonesia dengan jutaan pengikut di TikTok, YouTube, dan Instagram miliknya. Nah, dari situlah muncul label Tasya Farasya Approved. Nah, sebuah cap ini dipercayai oleh konsumen sebagai produk yang berkualitas oleh Tasya Farasya. Nah, di sini ada data empiris yang membuktikan fenomena ini benar terjadi. Nah, di sini saya menggunakan teori pertama, yaitu budaya konsumsi dan FOMO atau fear of missing. Nah, FOMO ini merupakan rasa takut ketertinggalan yang mendorong seseorang mengambil keputusan secara impulsif. Di sini ada contoh bukti nyatanya ada di komentar Mama Dev. Nah, dari sini bisa dibilang FOMO yang sangat jelas dia menunda membeli karena Tasya Farasya ini belum mencobanya atau mereview produk tersebut. Nah, setelah Tasya Farasya ini akhirnya mereview produk tersebut, maka dia akan menyesal karena sudah melewatkan promo dan juga keputusan belinya ini sepenuhnya bergantung pada validasi dari influencer karena bukan pada kebutuhan diri dia sendiri. Nanti juga ada komentar, kalau udah Tasya Farasya itu approve, maka dia tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut. Nah, dari sini itu sudah membuktikan kalau label Tasya Farasya Approved ini sudah menjadi standar keputusan beli bagi konsumen dan juga banyak orang ya. Di sini juga ada teori kedua. Di sini saya menggunakan representasi dari Stuart Hall. Nah, teori ini representasi menjelaskan bahwa media ini tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga bisa membangun sebuah makna. Nah, media sosial membangun makna bahwa produk yang di-approve Tasya Farasya ini otomatis berkualitas dan juga terpercaya dan juga aman untuk dibeli. Nah, padahal kan kondisi kulit orang-orang, setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, di sini juga ada bukti dari komentar Kak Lala. Nah, di sini Kak Lala bilang kalau Tasya Farasya ini sudah approve, maka dia tidak akan galau mau nyoba apa enggak. Nah, dari kebimbangannya ini langsung hilang hanya karena satu label, makna yang berkualitas sudah terbentuk dari benak konsumen. Itulah kekuatan representasi yang dibangun media sosial. Bahkan teori ketiga ini adalah komodifikasi. Nah, komodifikasi ini menjelaskan bagaimana sesuatu yang tidak berwujud, contohnya seperti kepercayaan, perhatian, dan loyalitas audiens, yang diubah menjadi nilai ekonomi yang menguntungkan. Nah, dari kepercayaan jutaan pengikut Tasya Farasya dimanfaatkan oleh brand skincare menjadi keuntungan penjualan yang nyata. Nah, kepercayaan publik langsung berubah menjadi angka penjualan. Dari sinilah yang disebut komodifikasi dalam praktik nyata. Nah, teori yang keempat ini adalah political economy of media. Di teori ini bertanya siapa yang punya kuasa dan siapa yang diuntungkan. Nah, dalam fenomena FOMO ini ada 3 pihak yang bisa diuntungkan oleh FOMO ini. Yang pertama itu Tasya Farasya yang bisa mendapatkan kredibilitas yang semakin besar dan juga tawaran endorsement dan penghasilan dari brand-brand yang mengendorse Tasya Farasya. Yang kedua juga bisa brand skincare yang penjualan bisa melonjak karena produknya itu viral tanpa perlu iklan konvensional yang mahal.
meskipun endorse itu juga dibayar. Nah, yang ketiga itu platform TikTok dan Instagram yang mendapatkan engagement tinggi dari konten review yang terus ditonton dan dibagikan ke banyak orang. Nah, sementara konsumen berada di posisi paling bawah karena seringkali membeli tanpa menyadari kalau mereka itu sedang menjadi bagian dari sistem ekonomi media yang menguntungkan pihak lain. Teori kelima adalah audience studies, yang bagaimana audiens itu merespon dan berinteraksi dengan konten media. Yang menarik, audiens di sini itu tidak pasif. Mereka itu aktif berkomentar dan juga berbagi pengalaman dan saling menghargai dan juga mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini juga ada komentar, beli ini beneran karena keracunan Kak Tasya Farasya. Turn out bagus banget dengan hashtag Tasya Farasya approve. Nah, di sini audiens tidak hanya menerima pesan, melainkan mereka juga menyebarkan ulang label itu secara gratis, yang menciptakan efek berantai yang memperluas pengaruh jauh lebih luas dari yang bisa dilakukan iklan biasa. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media dalam membentuk keyakinan konsumen. Nah, teori yang terakhir ini saya menggunakan encoding decoding. Nah, teori ini kan menjelaskan bahwa pembuat konten mengencode pesan dan audiens mendekode pesan itu. Nah, dengan cara ini, cara yang berbeda, maka ada 3 posisi. Yang pertama itu ada posisi dominan reading, yang dimana audiens itu menerima pesan sepenuhnya tanpa mempertanyakan. Nah, contohnya seperti komen yang tadi, nggak ragu lagi kalau udah Tasya Farasya approve. Nah, yang kedua, di sini audiens itu menerima sebagian, tapi tidak mempertimbangkan. Nah, contoh komentarnya yang tadi, seperti yang dikomentarkan Kak Widya. Nah, di sini dia menuliskan bingung, mau beli atau tahan dulu, tertarik tapi masih ragu. Nah, yang ketiga, oppositional reading. Nah, audiens ini menolak atau mempertanyakan pesan. Nah, posisi ini paling kritis karena konsumen yang tidak langsung mempercayai dan memilih riset sendiri atau mencari informasi yang benar. Nah, di sini juga ada dampak bagi masyarakat. Dari seluruh analisis tadi, apa dampak bagi masyarakat? Nah, dampak positifnya itu konsumen punya referensi produk sebelum membeli, komunitas saling berbagi informasi dan pengalaman secara terbuka. Dampak negatifnya muncul perilaku konsumtif dan pembelian impulsif konsumen dan juga jarang melakukan riset sendiri dan mudah terjebak dalam FOMO. Nah, selain itu ketergantungan pada opini influencer yang membuat konsumen itu rentan dimanfaatkan dalam sistem ekonomi media yang tidak selalu berpihak pada mereka. Nah, jadi fenomena Tasya Farasya approve ini merupakan contoh nyata bagi media sosial yang membentuk budaya, identitas, dan juga perilaku konsumsi masyarakat. Nah, melalui teori media and culture studies ini, kita bisa melihat kalau budaya konsumsi dan FOMO ini mendorong beli karena takut ketinggalan atau ketinggalan tren. Nah, yang kedua, representasi yang bisa membangun makna berkualitas lewat personal branding influencer. Nah, komodifikasi ini bisa mengubah kepercayaan publik menjadi keuntungan ekonomi. Terus, political economy of media bisa memperlihatkan siapa yang benar-benar berkuasa dan diuntungkan. Lalu ada audience studies yang menunjukkan audiens ini aktif dalam menyebarkan pengaruh secara organik. Nah, yang terakhir encoding decoding yang menjelaskan beragamnya cara audiens merespon pesan media. Nah, komentar-komentar warganet yang sudah saya berikan contohnya tadi bisa kita lihat data nyata yang membuktikan kalau teori-teori media and culture studies ini hidup dalam bekerja di keseharian kita. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih kritis dalam bermedia. Nah, lain kali sebelum check out, tanya dulu ke diri sendiri, meyakinkan dengan diri sendiri dulu. Nah, karena kalian membelinya itu karena membutuhkan atau karena takut ketertinggalan sebuah tren. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.